Bisa gini. Ayo, pindah sini kece. Nah, kita pindah itu. Ini kece ya. Ya grup terus bisa ya. Setiati ini Gimana? Udah beres pretestnya? ini ketian ini. Sudah, Kang. Ada apa? Ini Setiati. Rahmatnya si Gila ya. Etsa. Lain. Oke. Namira. Leni Setiati tak apa yuk? Iya, Leni Setiati. Abjad. Ya Abjad sah Abjad. Sah. Ayo Abajar. Bukan ibu ya. Oke. Kita cukupkan dulu ya buat pretestnya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Terdengar, Kang. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Nama saya Farhan. Dan punten tadi Akang lagi di jalan. Terus juga jadi agak susah buat masuk ke Zoom-nya. Ini kelas IPS 1 ya? Iya. Oke. Mungkin kita langsung aja biar nggak buang-buang waktu juga. Hari ini kita bakal belajar tentang lingkaran. Oke. Nah, tapi kabar baiknya kalau lingkaran di UTBK itu beda sama lingkaran yang waktu kalian pelajari di SMA. Kalau lingkaran di UTBK itu lingkarannya dia lebih kepada lingkaran model-model waktu zaman kita SMP dulu. Maksudnya waktu zaman kalian SMP dulu. Yang ada mencari luas lingkaran, mencari keliling lingkaran. Ada yang masih ingat nggak istilah juring? Ada ya? Istilah juring, busur, tembereng, garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan luar, dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih nanti di TPS UTBK itu yang materi lingkarannya sekitaran itu aja. Jadi bukan masuk ke persamaan lingkaran, nggak kayak gitu kok. Oke, udah siap ya semuanya? Jadi di sini saya bakal share dulu screen-nya.
Oke, sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Jadi tipe materi yang bakal saya kasih sekarang ini modelnya PowerPoint, pembahasannya pun juga PowerPoint semua. Tapi tenang aja, pembahasan yang akan kasih nggak langsung ini kok, nggak langsung yang blog langsung pembahasan tanpa ada step by step-nya. Jadi nanti PPT-nya pun tetap step by step juga. Oke, kita mulai. Jadi kurang lebih nanti akan ada 5 cakupan ini materinya. Akang mau cek dulu ya. Ini layarnya kelihatan? Kelihatan. Oke, Terlihat, Kang. alhamdulillah. Sip. Nah, jadi nanti kurang lebih akan ada 5 bahasan ini. Yang pertama luas daerah sama keliling lingkaran. Ini mah udah biasa ya, zaman SMP juga. Ada yang namanya sudut pusat dan sudut keliling, jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga, kemudian ada garis singgung, sama ada kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Oke, kita langsung aja yang pertama. Pertama tentang luas dan keliling lingkarannya dulu. Misalkan kita punya lingkaran seperti itu, ada di arsir dalamnya. Kalau luas daerah lingkaran, masih ingat nggak rumusnya apa? PR kuadrat. PR kuadrat ya. Oke. Untuk daerah lingkaran itu luasnya PR kuadrat. Kemudian kalau keliling lingkaran itu modelnya yang hanya luar-luarnya saja, yang garis merah itu. Dan rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Nah, kalau di UTBK nanti biasanya P-nya itu nggak diganti kok. Nggak diganti jadi 3,14 dan juga 22/7. Jadi biasanya dia model soalnya juga tetap Pi aja, nggak diganti. Misalkan gini, misalnya ada kita mau nyari keliling lingkaran dengan jari-jarinya 5. Ya udah berarti 2 dikali Pi dikali 5. Udah gitu aja. Jadinya nanti 10 Pi. Oke, itu ya untuk luasan keliling. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke ini. Ini kan ada lingkaran penuh. Oke, lingkaran penuh yang Akang coba ambil di sini itu adalah disebut sebagai juring. Misalkan kita pisahkan dulu dan kita berikan sudut di sana, sudut theta namanya. Itu dinamakan sebagai juring yang si terpisah itu. Luas juring itu tergantung dengan sudutnya. Misalkan kalau sudutnya di situ kan theta, berarti nanti luas juringnya sama dengan theta dibagi 360 derajat dikali dengan PR kuadrat. Nah, kenapa dibagi dengan 360, Kang? Soalnya satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Oke, kemudian ada lagi yang namanya busur lingkaran yang warna hitam itu. Busur lingkaran itu juga sama, tapi dia nanti pakainya rumus yang keliling lingkaran. Theta per 360 dikali 2 PR. Oke, lanjut dulu ya. Ini mangga kalau ada yang mau di screenshot dulu boleh, atau mau difoto dulu rumus-rumusnya. Nanti filenya akan kasih juga kok. Di akhir ya, bisa mau simpan rumusnya. Oke, langsung lanjut yang berikutnya, sudut pusat sama sudut keliling. Bedanya kalau sudut pusat, itu dia adanya di bagian sudut yang di pusatnya. Sesuai namanya ya, sudut pusat, berarti adanya di sini, yang merah di sini. Kalau sudut keliling adanya di mana? Kalau di gambar ini? Di mananya? Kalau sudut pusatnya di bagian O sini, nah maka sudut kelilingnya adalah yang di C-nya. ACB namanya, sudut ACB. Oke. Nah hubungannya apa mereka berdua? Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau bisa juga kita balik, sudut keliling itu sama dengan setengah dikali sudut pusat. Oke, itu untuk sudut pusat sama sudut keliling. Terus jari-jari lingkaran dalam segitiga dan luar segitiga. Ini singkat aja ya, pakai rumus saja langsung. Kalau lingkaran dalam segitiga kayak gini, biasanya soalnya itu mencari jari-jarinya, mencari jari-jari lingkaran yang ada di dalam segitiga. Dan itu rumusnya adalah 2 kali L per K. L itu berarti luas segitiganya, K itu berarti keliling segitiganya. Terus kalau lingkaran luar segitiga, modelnya seperti ini, ada segitiga di dalamnya, ada lingkaran di luarnya. Jari-jarinya sama dengan A dikali B dikali C dibagi dengan 4L. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang kita ke garis singgung lingkaran dalam sama lingkaran persekutuan dalam sama persekutuan luar. Kalau yang persekutuan dalam itu berarti sesuai namanya
garis singgungnya ada di bagian dalam yang warna merah itu. Nah, jadi triknya nanti dia akan kita coba cari segitiga yang menghubungkan antara pusatnya sama jari-jarinya. Jari-jari ini nih, yang R besar sama yang jari-jari kecilnya. Tapi ini jarang muncul sih kalau untuk yang garis singgung ini. Cuman tetap saya kasih rumusnya, barangkali nanti ada muncul gitu. Untuk persekutuan luar sama seperti namanya juga, adanya di luar. Kemudian kita cari juga segitiga yang menghubungkan pusat ke pusatnya. Segitiganya tapi segitiga siku-siku ya. Oke, yang terakhir ini mah rumus aja. Jadi kita nggak bakal bahas sekarang. Soalnya panjang juga ya, bakal banyak juga. Cuman yang perlu ditahu aja gini istilah-istilahnya. Kalau yang seperti ini namanya titik di dalam lingkaran. Kalau ini namanya bukan dalam lingkaran, tapi pada lingkaran. Beda ya. Yang ini dalam lingkaran, yang ini pada lingkaran. Kalau yang ini namanya di luar lingkaran. Kita terapkan ke garis. Kalau di garis, ini namanya tidak menyentuh. Kalau ini namanya apa? Menyinggung. Kalau ini namanya berpotongan atau memotong. Berpotong. Oke. Kita langsung ya ke soal yang pertama tadi nomor 1. Yang jawab nggak? Ada yang jawab sama nggak nilainya? Ada. Oke, jawabannya A ya. Kita coba lihat gimana caranya kenapa bisa dapat A. Coba kita pindahkan dulu lingkarannya dan kita coba hubungkan masing-masing pusat lingkarannya. Nah, kita kan fokusnya pada bagian arsir ya. Coba kita hubungkan setiap pusat lingkarannya. Kemudian kita cari yang dinamakan keliling dari daerah arsiran. Berarti kan hanya terbatas di daerah sini aja. Oke, kita kasih batas yang warna merah. Berarti kita bakal nyari nih, panjang yang warna merah ini berapa totalnya. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan bentuknya busur-busur ya, busur-busur lingkaran yang ada 3. Dan karena semua panjangnya sama, berarti dia membentuk segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berarti setiap sudutnya adalah 60 derajat. Oke, 60 derajat sehingga total semua sudutnya berapa nih? 180. Nah, jadi buat nyari si warna-warna merah langsung aja. Di sini berarti kita bakal isinya dengan 180. Oke, 180. Jadinya 180 per 360 dikali 2 pi kali jari-jarinya 1. 180 dengan 360 bisa kita coret. Jadinya setengah dikali 2 pi. Jadinya pi. Oke. Nah, ini adalah si P-nya. Berarti P-nya lebih gede dong daripada Q. Karena pi itu lebih besar daripada pi per 2. Jadi jawabannya yang A. Untuk nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Mangga. Kalau itu 60 derajat, tadi itu dari mana lupa? Oh iya, jadi gini. Ini kan dia ngebentuk segitiga ya. Ya kan? Terus ini kan panjangnya 1. Ini juga 1. Berarti kan totalnya berapa nih? Satu sisi. 2. Nah, ini 2. Sisi yang ini juga 2. Sisi yang atas juga 2. Berarti kan dia ngebentuk segitiga yang sama sisi namanya. Kalau dia sama sisi berarti setiap sudutnya juga pasti harus sama. Oh nah, iya. Kalau setiap gitu ya. Berarti kan ya. Satu segitiga itu kan 180. 180 gitu. ya. Betul sekali. Tadi akan ngambil mouse dulu. Oke, lanjut nggak? Lanjut. Kang, maaf mau tanya lagi. Iya, mangga. Itu yang tadi 180 per 360 itu maksudnya gimana konsepnya?
Oh iya, konsepnya gini. Kita cari dulu kan masing-masing ini nih. Sorry. Kalau kita balik lagi tadi ke rumus yang mana tadi ini. Nah, panjang busur itu kan pi per 360 sesuai dengan sudut yang di sininya. Oke. Per 360 dikali dengan keliling lingkaran. Nah, kemudian tadi yang di bagian sini itu satu sudutnya itu kan 60 derajat. Ya kan? Nah, Iya. ini ditambah dengan yang itu, ditambah dengan yang sana, jadinya 180 derajat. Iya. Gitu. Nah, itulah kenapa di sini tiba-tiba jadinya 180. Gimana, paham nggak? Oh, iya Kang. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Sip, kita lanjut ya ke nomor 2-nya. Nomor 2 tadi yang ini. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Ada yang tahu nggak ini konsepnya gimana? Luas persegi dikurangin 1/4 lingkaran. Oke, betul banget. Coba kita pisahkan dulu ya. Jadi kalau kita mau nyari yang bagian arsiran ini sebenarnya sama saja dengan kita cari dulu luas yang perseginya. Nanti kita akan kurangi dengan luas yang 1/4 lingkaran itu. Kita pisahkan dulu aja. Kita akan coba cari dulu masing-masing. Untuk yang luas perseginya karena sisinya 15, ya udah berarti luas perseginya 15 dikali 15. 15 kali 15 itu 225. Oke, dapat ya. Sekarang yang bagian lingkarannya. Kalau diperhatikan itu sudutnya berapa sih? Kalau sudut 90. 90 derajat, betul. Nah, berarti kita pakai lagi tadi konsep yang juring. Bandingkan antara sudutnya dengan sudut satu lingkaran penuh. Di sini sudutnya 90 derajat, satu lingkaran penuh sudutnya 360 derajat. Jadinya luas juringnya 90 per 360. 90 dengan 360 kan bisa dibagi ya. Oh iya, ngomong-ngomong, jadinya 1/4 dikali pi dikali r. R-nya berapa? 15. Oke, jadi yang ini sebagai jari-jari lingkaran. Bayangin kalau misalkan lingkaran ini kita gedein, ya kan? Berarti kan nanti ini bakal jadinya jari-jari gitu. Berarti di sini 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 sama kayak tadi 225, jadinya 225 per 4 pi cm kuadrat. Di sini kita nggak usah hitung-hitung lagi karena tinggal dikurangin aja. Jadi hasilnya yang D. Gitu. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Mangga, bisa ada pertanyaan dulu. Cukup jelas kayaknya, Kang. Oke, sip. Ngomong-ngomong ini udah semuanya masuk belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya? Oke, kita lanjut aja dulu ya ke nomor. Untuk nomor 3, ini konsepnya konsep yang sudut pusat sama sudut keliling. Kalau misalkan sudut pusat itu berarti 2 kali sudut keliling ya. Tadi kalau misalkan lupa kita coba lihat dulu. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, bisa juga kita balik. Sudut keliling berarti sudut pusatnya dibagi dengan 2. Oke, kita coba balik lagi. Nah, sekarang kita mesti nyari nih kira-kira berapa sudut mana saja yang nilainya lebih dari 40 derajat. Diketahuinya cuma sudut BOC-nya aja. Kita gedein dulu gambarnya. Sekarang coba kita lihat, oke di C, BOC itu 80 derajat. Karena dia itu melalui pusat,
berarti dia kita sebut sebagai sudut pusat yang warna kuning. Oke, sudut BOC. Kemudian kalau sudut BOC itu sebagai sudut pusatnya, sudut kelilingnya yang mana? BEC. BEC, betul banget. Sudut kelilingnya yang BEC. Jadi konsepnya itu tetap misalkan nih, kalau sudut pusatnya itu BOC, berarti sudut kelilingnya juga harus ada unsur B sama C-nya. Tinggal tarik sampai ke ujung, sampai ke E gitu. Kalau misalkan nih, si sudut pusatnya 80, berarti sudut kelilingnya berapa? 40. Berapa? 40. 40 derajat, karena setengahnya ya. Jadi sudut BEC itu sama dengan, ini tadi, 40 derajat dari 80 dibagi dengan 2. Oke, berarti sudah ada yang salah nih. Di sini nomor 1 salah kan? Iya. Oke, kalau ngejawab gini gimana sih? Kalau 1 salah, maka sudah pasti 3 salah. 3 juga salah. Berarti nggak mungkin A sama nggak mungkin B, ya kan? Jadi kita nggak usah ngecek lagi nih DBE gimana. Jadi tinggal kita uji COD sama CAD. Misalkan kita cari dulu deh yang COD-nya. Untuk yang COD, itu kan kalau kita tarik nih garis lurus, itu kan nilai sudutnya harus berapa? 180 derajat. Artinya sudut BOC ditambah sudut COD itu sama dengan 180 derajat. Kalau gitu, sudut COD-nya 180 dikurangi 80 dong ya. Jadi hasilnya sama dengan 100. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Paham, Kang. Berarti yang 2 sudah benar. Ya udah, kalau 2 benar berarti 4 juga 4 juga benar. 4 juga benar. 4 itu CAD ya. Emang CAD berapa sih nilainya? 50. Betul banget 50. Karena CAD itu adalah sudut keliling. Sudut keliling. keliling, betul. Nah, ini sudut pusatnya. Dan yang warna hijau itu adalah sudut kelilingnya. Berarti sudut CAD sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 derajat. Oke, itu buat nomor 3. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup, Kang. Kang. Akang ngejelasinnya ini enggak? Kecepatan enggak? Enggak. Enggak ya? Kang. Oke. Kalau kecepatan atau mungkin cara bicaranya akan kurang jelas, dibilangin aja ya, disampaikan aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ada yang jawab enggak? Enggak. Enggak ada soal itu. Gak ada soal itu, Kak. Soal itu, Kang. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Oh, ntar akan cek ya si pretestnya. Tapi kira-kira nih kalau lihat soal ini kalian bingung nggak? Iya. Bingung. Disuruh nyari luas daerah arsiran kan? Iya, Kang. Tapi kan kalau kita lihat kan ini masing-masing bentuknya juring ya, betul nggak? Bentuknya juring. Tapi masalahnya kita nggak tahu berapa sudutnya. Kan kalau juring itu tadi ini ya, tadi mana? Tadi juring. Nah ini, kan tadi kalau juring itu kalau kita mau nyari luasnya harus tahu si sudutnya kan, harus tahu nih berapa sudut pastinya. Tapi masalahnya di sini mah kita nggak tahu sudutnya berapa. Tapi kebayang nggak nih, kalau misalkan ini kita tulis rapi atau kita susun rapi, ibaratnya ada karet gelang gitu kita susun, kemudian kita tarik sampai benar-benar rapi. Kalau mungkin cewek-cewek pernah tuh main yang lompat pakai karet gelang, itu kan biasanya suka gitu tuh, ya kan? Pertama dia berantakan banget, terus kalau kita tarik kan dia bakal rapi tuh. Nah coba bayangin ini kayak karet gelang. Kalau kita tarik dia bakal jadi kayak gini. Betul enggak? Iya. Jadi dia nanti bakal menghubungkan setiap sudut-sudut pusat lingkarannya. Oke. Kemudian kita harus cari dulu nih.
Kita sejenis-sejenis ya. Yang sejenis itu yang ini sama dengan yang ini. Coba kita kotakin. Oke, di situ. Kemudian ini juga kita pisahkan sendiri. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Yang di bagian tengah kira-kira dia membentuk berapa lingkaran kalau kita kumpulkan semua daerah warna merahnya? 4. 4 lingkaran. Kalau yang bagian kiri berapa lingkaran? 1. Hmm? 1 yang kiri. Yang Setengah. kiri bukan 1. Setengah deh. Setengah lingkaran. Oh iya, setengah. Yang sebelah kanan juga sama, setengah lingkaran. Oke, jadi totalnya sekarang kita punya ada sebanyak 5. ibaratnya 5 lingkaran gitu ya. Oke. Artinya luas daerah arsirannya langsung aja 5 dikali luas lingkaran. Paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, jadi 5PR kuadrat, R-nya tadi berapa? 1. 1. Oke, R-nya 1. Ya udah, gampang ya. 5 Berarti pi. 5 kali pi kali 1 kuadrat sama dengan 5 pi. Oke, beres tah. Kelihatannya rumit padahal jawabannya simpel banget ya. Hanya butuh ide aja gitu. Padahal udah biasa nih, apalagi kalau cewek-cewek kan sering banget tuh main yang karet gelang saya kan. Tinggal dipanjangin, oh, ternyata dia bisa rapih kayak gitu. Oke, itu soal nomor 4. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 5 ya. Kita hanya sampai 6 soal kok sekarang. Nanti biar ada waktu juga buat tesnya. Nah, yang ini. Ini konsep apa? Tadi kalau misalkan lihat yang materinya. Lingkaran di dalam segitiga. Oke. Di dalam lingkaran segitiga. Oke, sekarang kita coba pahami dulu soalnya. Diberikan lingkaran yang menyinggung setiap sisi pada segitiga di atas. Oke, intinya dia kena ke semua sisinya. Akan dicari luas daerah yang diarsir. Kan ini mah konsepnya lumayan sederhana. Kalau kita mau cari luas daerah yang diarsir, berarti cari luas segitiganya, dan nanti kita akan kurangi dengan luas lingkarannya. Betul nggak kayak gitu? Betul ya? Oke. Luas segitiganya sudah ada nih, 6 cm. Oke, coba kita tulis di sini. Luas arsir luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Enaknya luas segitiga mah udah ada 6 cm kuadrat. Tapi luas lingkarannya udah punya belum kita? Belum ada keliling. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba cari luas lingkarannya, kira-kira bisa nggak? Kita pisahkan dulu. Kalau kita mencari luas lingkaran kan rumusnya PR kuadrat. Pertanyaannya, ada nggak jari-jarinya di situ? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kita mesti dulu jari-jarinya kan? Di jari lingkaran dalam segitiga. Kita coba intip dulu rumusnya ya. Barangkali tadi kelewat. Nah ini. Rumusnya adalah R sama dengan 2L per K. L itu apa? Luas. Luas segitiga. K-nya? Keliling segitiga. Keliling segitiga. Dan kabar baik di soal tadi kita punya dua-duanya. Ya enggak, tadi kita punya ini. Nah, berarti R sama dengan 2L per K. L-nya ada nih, 6 cm. K-nya juga ada, 12 cm. Tinggal kita masukin. Jadi 2 kali 6 bagi 12 sama dengan 1. Oke. Nah, kira-kira sampai sini bisa nggak nanti kita bakal nyari luas lingkarannya? Bisa, Kang. Bisa. Udah bisa ya? Kalau kita udah bisa nyari luas lingkarannya, bisa nggak nyari luas daerah arsirannya? Bisa. Bisa. Oke. Berarti kesimpulannya, dua pernyataan ini harus kita pakai dua-duanya aja. Iya. 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 Dua-duanya kan ya? Iya. Nggak bisa hanya luas segitiga. Kalau hanya segitiga saja kita nggak bakal cari lingkarannya. Kalau hanya pakai keliling segitiga juga nggak bisa. Karena kita butuh L-nya buat nyari jari-jari lingkaran. Jadi jawabannya yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Gitu.
Oke, kalau mau lanjutin tadi ini kita lanjutin aja dulu ya. Pi kali 1 jadinya Pi. Berarti luas arsirannya sama dengan 6 dikurangi Pi. Oke, ini mah agak konsep nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisi ngeblank. Kita coba bedah satu-satu ya pernyataannya. Kalau yang A, kenapa salah yang A? Pernyataan satu saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Betul nggak itu? Kalau kita hanya tahu kelilingnya, ya nggak mungkin banget ya, nggak mungkin banget kita bisa nyari luas arsirannya karena nama juga luas. Yang B, pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, betul nggak? Kalau kita hanya pakai yang 2 saja cukup nggak? Tidak. Salah juga kan? Salah juga karena buat nyari arsirannya kita butuh juga lingkaran. Nah, buat nyari lingkaran kita butuh jari-jari. Buat nyari jari-jari kita butuh luas sama butuh juga kelilingnya. Oke, berarti dia salah. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Betul ya? Betul, Kang. Ya. Oke. Betul, Kang. Sip. Itu buat soal nomor 5. Tadi ada nggak soal ini di pretest? Ada, Kang. Tapi tadi yang nomor 4 nggak ada ya, yang lingkaran yang warna merah tadi ya? Nggak ada, Kang. Tadi perasaan sih udah dimasukin, cuman nggak tahu lupa ke save atau kehapus lagi atau gimana ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti di post-test ada kok. Oke, siap nggak kita sekarang ke nomor terakhir nih, soal terakhir. Siap, Kang. Oke, soal terakhir akan juga lupa sih soalnya kayak gimana. Kayaknya sih gampang, kayaknya. Mana sih? Nah ini, ayolah, bisa nggak kira-kira? Kita ngomongin konsep dulu ya, konsepnya dulu. Kita mau nyari luas daerah arsirannya. Ide pertamanya apa dulu nih kira-kira? Luas persegi dikurangi sepertiga lingkaran. Dikurangi sepertiga lingkaran. Oke, ada yang lain nggak idenya? Oke. Tapi tadi udah bagus ya. Kita intinya tetap mencari luas perseginya dulu. Tapi ada sedikit ide yang bagus nih. Nanti kalian perbanyak ide aja. Anggap yang terarsir itu 4-4-nya. Jadi gambarnya kayak gini. Oke. Misalkan nih, ini misalkan aja dulu. Kita kan paling gampangnya kayak gini, betul nggak? Tinggal luas persegi dikurangi luas lingkaran. Ya kan? Ya. Nah, sekarang anggap aja kayak gini dulu nih bentuk gambarnya. Coba kita cari kira-kira luas yang warna oranye nih berapa? 16. 16. 16 yang perseginya kan? Iya. Perseginya 16. Kalau yang lingkarannya berapa? 4 pi. Hati-hati terkait jari-jari lingkarannya berapa deh? 2. Oke, 4 pi jawabannya ya. Karena jari-jari lingkarannya bukan 4 tapi 2. Nah, hasilnya 16 dikurangi 4 pi. Nah, tapi kita hanya akan mengambil 3 daerah aja. Ya kan? Kita hanya akan ngambil 3 daerah aja. Oh. Berarti apa coba? Berarti Gimana? min 3 V.
Itu bukan Berapa? sih. 3 V. Bukan. 12. 3 V. Eh, 12 min 3. 12. 12. Oke. Benar. Karena kita kalikan aja dengan 3/4. Iya kan? oh, Iya. Nah, benar nggak? Jadi tinggal kita kalikan aja dengan 3/4 karena hanya diambil 3 bagian dari 4 bagian. Gitu. Misalnya ya, ini misalkan aja. Yang ini hilang nih. Yang ini hilang. Cuman ada 2 daerah aja. Berarti gimana nantinya? 2/4. 2/4. Setengah. 1/2. 1/2 boleh gitu. Gitu ya. Soalnya mungkin bagi sebagian orang kelihatan agak mustahil karena biasanya kan kayak gini modelnya nih. Bukan yang hilang Putus-putus. Iya, putus-putus, Kang. Kang, suaranya putus-putus. Jadi kita akalin aja, anggap aja dulu semuanya itu utuh. Halo? Lancar belum suaranya? Cek. Lancar, Kang. Lancar ya? Oke. Saya ulangi lagi tadi ya, beberapa bagian sebelumnya. Nah, jadi soal ini termasuk soal yang mungkin bagi sebagian orang agak susah dikerjain karena bentuknya nggak biasa. Nggak biasa karena biasanya kan yang paling gampang itu kalau yang simple gini aja nih. Cukup luas persegi dikurangi dengan luas yang lingkarannya. Tapi ya udah, kita anggap aja dulu seperti biasanya, tinggal kita akalin gimana caranya kira-kira untuk nyari yang 3 daerah ini. Gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Karena ini soal terakhir nih. Kang, untuk pembahasan lingkaran, cuman hari ini aja atau enggak? Soalnya ada beberapa soal yang saya temuin itu soalnya kayak yang hubungan antar Yang apa? lingkaran di bidang Hubungan apa? XY gitu. Hubungan Oke. dalam lingkaran. Terus kemarin waktu tryout keluar soal yang lingkaran di bidang XY yang pakai diagram Cartesian. Oh gitu, pakai persamaan ya? Iya, ada persamaan lingkaran juga. Oke. Kamu masih nyimpan nggak soal TO-nya? Sempat di screenshot atau gimana? Ada. Ntar coba. Masih bisa dilihat di soalnya. Oh ya. Nanti gini aja, Akang sih belum tahu ya, apakah setelah ini bakal ada lagi tentang lingkaran atau enggak. Cuman kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh kok japri aja Akang, nanti Akang coba bahasin. Gitu. Oh, oke. Oke. Dan Akang biasanya lebih suka tuh kalau misalkan ngejapri Akang nanti balasnya pakai video. Karena biasanya kalau pakai cuma tulisan aja kan suka kurang jelas ya. Entah mungkin nanti Akang bikinin video atau mungkin nanti kita video callan, bebas lah, itu mah teknis aja. Gitu. Karena memang kalau soal lingkaran itu terlalu luas sih. Maksudnya tipe-tipenya bisa bermacam-macam banget. Jadi karena ini hanya terbatas sampai 6 soal aja. Kalau misalkan memang ada soal-soal lain yang bagus tuh, atau misalkan yang jarang banget kalian temuin di soal-soal lain, coba aja nanti akan coba balesin gitu. Putus-putus gak sih? Ya putus-putus, Kang. Oh, betul. Lancar nggak ini? Cek satu. Lancar, Kang. Lancar ya, oke. Sip. Tapi udah beres kok, ya. Tadi intinya kalau misalkan kalian dapat soal-soal lain tentang lingkaran, coba aja nanti di japri ke Akang coba bahas ya, Akang coba balesin itunya. Oke, bentar.
Oke teman-teman, jadi pembahasan yang sekarang sampai situ dulu ya lingkarannya. Terakhir deh, ada pertanyaan dulu enggak? Mungkin tadi konsep-konsepnya akan coba bukan lagi ya. Isi barangkali masih ada yang bingung tadi, enggak isi ada yang kalau enggak ada, kita masuk ke post test nih. Enggak ada. Cukup ya? Oke. Akan share linknya di chat ya. Ya, Kang. Oke, itu akan udah kirimin linknya di chat. Mangga ya dikerjakan.
Oh iya punten, bentar aja nih. Semuanya boleh tolong nyalain kamera dulu nggak? Yang lagi bisa nyalain kamera aja. Akang mau coba screenshot layarnya. Oke, cukup deh. Ya. Sip, udah. Sok mangga lanjut lagi aja kerjain.
Udah pada selesai kah post-testnya? Udah. Oh, udah. Udah, Kak. Oh, Kang Farhan kemana ya? Oke, udah pada selesai ya? Mangga Kang bisa dilanjut diskusi atau mau nerangin soal post-testnya? Masih ada waktu 15 menit. Oh ya. Oke, kita coba lihat tadi ya soal prosesnya. Bentar. Oke, karena semuanya udah pada beres, sekarang coba kita bahas dulu satu ya. Kalau tadi yang nomor 1 ada yang benar nggak? Benar, Kang. Benar, Kang. Benar ya? Oke, ini tadi jawabannya berapa hasilnya? Dapat P-nya? Sama dengan P sama dengan Ki. Oke, betul banget. P-nya sama dengan Ki. Karena didapat tadi P-nya juga 4 pi, Q-nya juga 4 pi. Oke, terus kalau yang nomor 2 gimana? Aku salah, Kang. Saya juga salah. Kenapa salah? Kenapa salah?
bingung ada arsiran yang itu yang di bawah satu lagi. Oh, Ya ada berubah nggak? soal jadi Ada nggak yang benar? Coba, ada nggak yang benar? Yang A, Kang. Yang A, kenapa yang A? Coba jelasin dong. Ayo. Kenapa Jadi bisa? nyari luas yang seperempatnya dulu. Mm-mm. Kan luas persegi dikurangi luas yang seperempatnya. Mm-mm. Terus kan hasilnya kan yang kecil itu kan, terus dikali 2 gitu, Kang. Oh iya. Oke. Saya coba bahas di PPT ya. Bentar. Sembilan puluh seperempat kali 2 pi. Oke, PPT-nya kelihatan semuanya? Kan 4 pi. Berarti sama dengan, oh iya, 64 min 3. 4 min, tadi berapa dah? Min 4 pi. Kali 2, 1,8. Sekarang coba perhatikan yang ini ya, soal nomor 2. Ini sebenarnya konsepnya sama kok dengan yang tadi. Kenapa saya bilang sama? Karena memang kita cukup cari satu aja, nggak usah cari dua-duanya, ngerti nggak? Jadi gini, kita cukup cari yang ini, berapa luasnya ini teh? 64. Oke, 64, sudah betul. Terus luas lingkaran, juringnya ini berapa? 16 ya? 16 pi ya? 16. Iya, 16 V. 16 pi, oke. Nah terus, kan pas kita kurangi dapatnya yang ini kan? Iya. Oke, ntar saya coba tulis ya, itu adalah, ini punten agak jelek nih. Aduh, 64 dikurangi 16 pi. Nah sekarang masalahnya kan ada lagi di bawahnya. Kira-kira tinggal diapain coba? Kali 2. Tinggal Oh. kali 2, betul. Iya, tinggal kali 2 aja. Nah, karena kan bentuknya sama ya. Bentuknya sama, ya udah tinggal kita kali 2 aja. Jadinya 128 dikurangi 32 pi gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang tadi soal nomor berapa tadi? Ini. Oke, sekarang soal nomor yang ini. Ini mah gampang lah, kita tinggal lihat di sini aja. Sudut DOE-nya itu 70 derajat. Maka sudut lainnya yang nilainya 35 yang mana? DBE. DBE ya. Oke, kenapa bisa DBE? Karena sudut kelilingnya. Karena sudut keliling. Oke, berarti benar semua dong tadinya. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Oke, ini ada yang lucu nih soalnya. Coba. Berapa hasilnya? Sama nggak kayak tadi nih? 20 pi. Oke, 20 pi. Karena lingkarannya tetap jadi 5 lingkaran ya? Iya. Tetap 5 lingkaran, masing-masing lingkarannya berapa luasnya? 4 pi. 4 pi. Oke, 4 tinggal dikali 5 maka jadinya 20 pi. Oke. Ini tadi sama nggak? Beda ya? Beda. Cuma gambarnya aja yang sama. Mau dibahas gak nih? Bahas, Ya. Kang. Bahas. Nah, saya coba copy dulu.
Oke, sekarang di sini. Nah, diberikan lingkaran yang menyinggung setiap sisi pada segitiga di atas. Sama, dicarinya luas daerah yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu berarti yang mana sih? Lingkaran. Lingkarannya. Ya udah, kalau misalkan kita mau nyari luas lingkarannya, kita butuhnya apa? Keliling sama luas. Keliling sama Luas. luas. Enggak kok. Oh iya benar. Kita butuh keliling sama luasnya. Karena kita mau nyari jari-jari lingkaran kan? Buat nyari jari-jari itu kita butuh luas sama keliling. Tadi apa rumusnya? R itu sama dengan 2L 2L dibagi per K. K. Aduh ini putar nih. Agak goyang-goyang. 2L per K. Kita punya keliling di sini. Kita punya keliling, punya luas nggak? Enggak. Nggak punya. Bisa nggak nyari luas kalau hanya tahu AC-nya aja? Enggak. Enggak. Selain butuh AC, kita butuh apa lagi? AB. Nah, itu yang kurang. Nggak ada AB-nya. Oke. Berarti yang jawaban yang benar yang mana nih? A, B, C, D, atau E? E. Yang E, betul. Karena meskipun kita tahu yang satu, nggak cukup. Meskipun kita tahu yang dua juga nggak cukup. Kecuali ada tambahan. Ada pernyataan tambahan, berapa nilai AB-nya. Gitu. Berarti jawabannya yang E. Nah, lanjut lagi. Sekarang yang nomor... Nah ini, ketemu nggak? Ketemu. Ini konsepnya gimana konsepnya? Yang 1/4 lingkaran dikurang sama segitiga. Oke, 1/4 lingkarannya berapa hasilnya? Berapa tadi? Ada yang bingung nggak? Bisa ada yang nggak ngerti? Ngerti, Kang. Ngerti ya? Jadi si luas lingkaran ini kan, luas jurinya kan 1/4 nih. 1/4 dikali dengan 4 pi. 1/4 dikali 4 pi jadinya pi aja. Nah, terus cari luas segitiganya. Luas segitiganya itu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadinya 1/2 kali 2 kali 2. Jadinya 2 ya. Iya, Kang. Maka jawabannya yang A. A. Oke. Nah, yang ini. Ada yang jawab nggak? Aku. Ada. Jawab. Oke, kita coba Ngerti, Kang, cuman kenapa Kang jawabannya enggak yang pertanyaan satu saja cukup, tetapi pertanyaan 2 saja tidak cukup? Soalnya kayaknya yang satu aja juga cukup deh. Soalnya emang kelihatan itu. Oke, kita coba bahas ya. Nah, jadi kenapa dia itu tidak cukup kalau misalkan hanya satu aja? Karena gini, dari gambar ini kan tidak ada keterangan kalau itu teh emang bentuknya lingkaran, ngerti nggak? Di sini kan hanya dikasih tahu bahwa P adalah titik tengah persegi ABCD, ya kan? Tidak ada pernyataan kalau BP itu bentuknya busur, AP itu bentuknya juga busur, PC juga bentuknya busur. Misalkan, bisa jadi kan ini bentuknya agak oval, bisa jadi kan? Atau mungkin bentuknya gini nih, dia ke atas terus ke sini. Nah, jadi karena tidak ada pernyataan di soalnya yang jelas tentang apa bentuk AP, PB, sama PC, jadi yang satu ini nggak cukup. Kalau misalkan di soal itu di awalnya bilang gini, P adalah titik tengah persegi ABCD, dan AP, PC, dan PB membentuk busur lingkaran. Nah, itu bisa. Itu bisa menjadi cukup satu aja, tapi 2 saja tidak cukup. Gitu, ngerti nggak? Ya. Kalau yang 2 saja bisa nggak kita pakai tanpa tahu yang satunya? Jelas, soalnya butuh angka. Nah, betul. Jelas nggak bisa karena kita butuh angka pastinya. Gitu. Kalau nggak ada angkanya ya luasnya bisa berapapun gitu. Bisa 5, bisa berapapun. Ngomong-ngomong ini berapa luasnya? Ayo kita coba cari deh. Berapa luasnya kira-kira? Kalau misalkan ini, bisa nggak kita lanjutin gini gambarnya nih? Kan bentuknya bergelombang gini kan? Bisa dipotong-potong Kang, jadi kayak dibagi 4 si perseginya.
Betul banget. Ini kalau misalkan kita panjangin lagi garisnya, ini tuh bisa jadi kayak gini dia. Punten kalau agak jelek gambarnya. Nah gini. Nah gitu. Kebayang? Oh, kebayang. Jadi nanti akan ada 4 bagian. 4 bagian ini sama besar nggak? Iya. Sama besar. Nah, karena sama besar, berarti kalau satu persegi ini luasnya adalah berapa luasnya teh? Ini 1 senti. 1 senti, berarti luas perseginya 1. Kalau gitu luas yang arsiran ini adalah berapa tuh? 3/4. 3/4. Seperempat. Karena cuma 1 bagian ya. 1/4. Nanti soalnya kan bisa gini nih, bisa dikembangkan lagi soalnya kalau yang di arsirnya ada 3 bagian. Misalkan bagian ini. Dan nanti nggak usah bingung lagi karena bentuknya kalau di soalnya sudah pasti ya, dia itu merupakan busur lingkaran. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Jadi skornya tadi berapa rata-rata? Ada yang benar semua nggak? Salah satu. Salah satu. Salah satu. Salah 2. Salah satu. Lumayan segitu. Salah 2, oke. Tapi nggak ada yang salah semuanya kan? Minimal ada yang benar lah, 1 lah. Tapi lumayan loh kalau misalkan bisa benarnya sampai 6 sampai 5 dari 7 soal lah ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak, Kang. Oke, kalau misalkan nggak ada ya? Oh iya. Oh iya, nanti tadi kalau misalkan ada soal tipe lingkaran yang kalian nemu juga mungkin, oh ini unik nih soalnya. Nanti mangga boleh di PC Kakang aja, nanti akan coba jawabkan atau akan coba jelaskan lah gimana kira-kira caranya. Gitu ya. Ya, Mangga. Kang. So, kalau misalkan tidak ada Kang. pertanyaan lagi, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat ya apa yang Kang ajarin ya. Bisa lama lah nangkapnya sampai UTBK nempel terus ilmunya. Amin. Thank you Amin. semuanya. Thank you. Kang. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai ya. Nampaknya dari apa yang dijelaskan oleh Kang Farhan semuanya sudah pada paham ya. Bahkan cuma salah satu loh, keren loh. Ada yang benar semua nggak tadi? Postesnya belum ya? Bingungnya di yang pernyataan pasti ya, yang menjebak gitu ya. Iya. Soal itu memang cukup menjadi momok ya dari tahun kemarin juga. Apalagi kalau tahun kemarin benar-benar terkejut gitu. Baru pertama kali muncul kan yang tipe seperti itu ya. Ini generasi kedua sih. Jadi bisa kembali dipelajari. Memang itu soal yang sangat menjebak. Kadang kita pikir pernyataan satu nggak cukup. Terus dipakainya dua-duanya, ternyata sebenarnya cukup gitu bisa jadi ya. Tapi insya Allah apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Farhan itu sudah sangat jelas dan bisa membuka pemikiran serta solusi bagi teman-teman saat menemukan soal seperti itu ya. Lupa saya ternyata nggak hidupin video ya. maaf. Oke, hidup sekarang. Udah ya, sekarang
Mbak Isa pun akan tutup ya sebagai host. Mohon maaf jika selama mendampingi sebagai host di kelas ini Mbak Isa ada salahnya. Terima kasih Kang Farhan atas ilmu yang disampaikan pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih juga teman-teman udah semangat dan konsisten dalam belajar di LC. Semangat ya. Terima kasih Teh. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Siap, lanjut persiapan sholat asar ya. Di sini juga udah adzan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.